Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan selamat pagi karena saya merekam ini pada pagi hari. Jadi teman-teman, saudara-saudara, orang muda dan orang tua, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena melalui program ini, pelatihan misionaris kesehatan secara online atau medical missionary training online, bisa dibuat untuk mempermudah umat-umat Tuhan yang mengikuti pelajaran demi pelajaran agar kita bisa tetap terhubung dan bisa terus belajar bersama-sama ya. Dan yang pasti kita akan belajar menggunakan firman Tuhan dan juga beberapa buku pena inspirasi dari Roh Nubuat. Jadi saya sarankan bagi kita untuk mengambil Alkitab kita, dan juga jikalau ada di rumah buku hidup yang terbaik, karena kita akan banyak menggunakan kutipan yang dari dalam buku ini. Ada juga beberapa kutipan lain dari buku yang lain, nanti bisa dilihat di slide ya. Saudara-saudara, judul pelajaran yang diberikan kepada saya adalah Truth versus Fiction. Jadi pelajaran ini adalah bagian dari seri pelajaran Christian Living atau cara hidup orang Kristen. Mungkin sebelum-sebelumnya kita sudah belajar mengenai witnessing versus acting ya, bagaimana perbedaan bersaksi dengan berdrama ya, sepertinya mau bersaksi tetapi ternyata motivasinya hanya untuk menunjukkan diri. Kemudian juga di Christian Living ini kita belajar bagaimana berpakaian yang benar, bagaimana berbicara yang benar, bagaimana makan yang benar. Jadi pada saat ini kita akan melihat kalau boleh bilang inti, karena truth versus fiction adalah perbedaan antara kebenaran dan kepalsuan. Kalau misalnya kita lihat hitam dan putih sangat jelas beda ya, gelap dan terang perbedaannya begitu jelas. Tetapi pada saat ini setan menggunakan hal-hal yang kerlap-kerlip, artinya kadang gelap, kadang terang, jadi seperti benar ya, sepertinya benar, menarik dan membuat mata umat Tuhan terpesona. Jadi hal-hal yang sebenarnya bukan kebenaran dibuat seperti kebenaran. Itulah yang kita akan lihat dari pelajaran ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sekali lagi di dalam pembelajaran kami ini, berikan kami roh kerendahan hati untuk belajar dan mau diajar, dan biarlah Engkau akan menggunakan hamba dan kami semua untuk boleh melihat kebenaran ini dengan jelas, dan kami dapat membedakan mana yang benar, mana yang kebenaran, dan mana yang bukan. Terima kasih ya Tuhan, tuntunlah kami ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hal yang pertama kita akan lihat, kita akan belajar pengertian dari truth atau kebenaran. Tentu kita akan menggunakan Alkitab dan buku Roh Nubuat. Tapi tidak salah juga kalau kita coba lihat dari kamus yang secara umum manusia gunakan. Saya coba ambil dari Webster Dictionary atau kamus Webster. Di sana dibilang kebenaran itu adalah the real facts about something, atau fakta yang benar mengenai sesuatu. Atau juga di sini bilang the things that are true, hal yang benar. Kalau sering kita nonton video-video yang dikatakan true story atau basicnya true story, berarti video itu direkam berdasarkan cerita yang nyata. Jadi kata truth menurut versi dunia dari Webster Dictionary adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar-benar terjadi. Bagaimana dengan pernyataan atau definisi Alkitab? Mari kita buka dari buku Mazmur 119 ayatnya yang ke-142. Mazmur 119 ayat 142. Buku Mazmur 119 ini adalah satu pasal di mana memiliki ayat
terpanjang, 176 ayat. Dan mungkin tidak kebetulan Daud menuliskan Mazmur ini, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Judul besarnya, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dalamnya kalau kita baca ya semua, saudara-saudara akan melihat firman Tuhan, hukum, kemudian itu berganti-gantian. Taurat, ketetapan, apalagi janji. Kita akan lihat itu beraturan, kita akan lihat betapa Daud mengidam-idamkan hidup di dalam hukum. Nah, kita akan lihat dari versi yang pertama ini, apa pengertian kebenaran menurut Alkitab, khususnya dari buku Mazmur 119, mengenai kebenaran. Kita akan coba buka dari Mazmur 119 ayat 142. Dikatakan di sana, keadilanmu adil untuk selama-lamanya, dan Tauratmu benar. Jadi 119 ayat 142 dikatakan, keadilanmu adil untuk selama-lamanya, dan Tauratmu benar. Kita akan ambil dua kata yang terakhir, yaitu Tauratmu benar. Dari versi bahasa Inggris, King James Version, di sana dibilang, thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth. Thy law is the truth. Hukummu adalah kebenaran. Thy law is the truth. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Taurat, dan ini sangat cocok ya. Tauratmu benar. Taurat Tuhan benar. Jadi pengertian yang pertama tentang kebenaran adalah Taurat atau hukum. Kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, bagi saudara-saudara yang memiliki aplikasi di HP ataupun di laptop menggunakan MySword atau eSword, kita lihat dari strong definition-nya, diambil dari letter H8451 dari kata law ya. Kata law itu diambil dari kata Torah. Torah. Atau di dalam bahasa Grekanya Dekalog atau Pentatuk dalam bahasa Ibrani, yang artinya apa? 10 hukum. Jadi thy law is the truth. Kebenaran, hukum Tuhan adalah kebenaran. 10 hukum adalah kebenaran. Jadi yang pertama ini kita lihat pengertian kebenaran itu adalah 10 hukum. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita akan lihat dari kutipan dari buku Christian Education. Ini dari bahasa Inggris ya, tapi saya coba terjemahkan. Christian Education halaman 64, paragraf yang ketiga. Dibilang di sana, hukum Tuhan adalah cerminan karakternya. Hukum Tuhan adalah cerminan karakternya. Oleh karena itu pemazmur tersebut mengatakan, biarlah lidahku menyanyikan janji-janjimu, sebab segala perintahmu benar. Sebab segala perintahmu benar. Dikutip dari Mazmur 119 ayat 172. Jadi masih di Mazmur 119, kepada New White diberikan inspirasi ya untuk mengutip dari Mazmur 119 mengenai Taurat, mengenai perintah. Jadi hukum Tuhan adalah karakternya Tuhan. Kemudian dibilang tadi, segala perintahnya Tuhan adalah benar. Jadi kebenaran Tuhan adalah hukumnya, perintahnya, 10 hukum. Jelas ya? Dari Alkitab dan juga dari Pena Inspirasi berkata sama. Sekarang mari kita lihat pengertian kebenaran yang kedua. Kita akan buka tetap dari Mazmur 119, tapi saat ini di ayat 160. Mazmur 119 ayat 160. Apa dikatakan di sana? Dasar firman-Mu adalah kebenaran. Nah, jelas ya, di bahasa Indonesia saya sudah bilang, di kata pertama ini, kalimat pertama, dasar firman-Mu adalah kebenaran. Kemudian apa selanjutnya? Dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Jadi Daud meletakkan kalimat-kalimat
yang sepertinya beda tetapi memiliki pengertian yang sama ya. Jadi dia meletakkan firman dan hukum pada posisi yang sama. Ya. Dasar firman adalah kebenaran dan segala hukum-hukum yang adil adalah untuk selama-lamanya. Kenapa saya bilang ini sama? Karena pengertian mengenai kebenaran, nah tadi saya lupa bahas, kata truth dari Strong Definition, kamus bahasa Ibrani, dari letter H571. Dari letter H571 diambil dari kata ehmet, yang artinya truth atau kebenaran, atau juga establishment, atau juga stability. Apa artinya ini? Ada di bagian ini, nanti saudara-saudara bisa lihat di slide ya. Dikatakan bahwa kebenaran itu adalah sebuah kepastian, sebuah kestabilan. Apa ini kestabilan? Stabil artinya tetap, tidak berubah. Stabil, tetap, tidak berubah. Kemudian pengertian lainnya juga adalah faithful atau kesetiaan. Jadi pengertian kebenaran itu tetap, tidak berubah atau stabil, kemudian setia. Kemudian kita mau lihat dari Mazmur 19 ayat 160 tadi, di mana Daud meletakkan kata dasar firman yang adalah kebenaran, pengertian kedua yaitu firman, kemudian disandingkan dengan kata segala hukum-hukummu adil untuk selama-lamanya. Jadi selama-lamanya di sini juga adalah pengertian kebenaran itu sendiri ya. Kata truth tadi, stabil, tetap, tidak berubah. Kita boleh dapat lagi satu kata, tidak berubah, kekal selama-lamanya. Jadi hukum itu tetap, tidak berubah, kekal. Artinya kebenaran juga. Dasar firman Tuhan juga adalah sama, kekal, tidak berubah selama-lamanya. Jadi sudah dua ya. Jadi yang pertama adalah hukum, kebenaran adalah hukum Tuhan, ketetapannya, 10 perintah. Dan yang kedua kebenaran adalah firman-Nya. Apa itu firman-Nya ya ini? Alkitab ya. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Oke, kita akan lanjut. Dikatakan di sini, kalau kita lihat kata word, firman, bahasa Inggrisnya word atau thy word, firman Tuhan, dari letter H1697, H ini Hebrew ya, bahasa Ibrani, yang artinya dabar, dari bahasa Ibrani, artinya sebuah perkataan atau firman, dabar. Tidak apa-apa ya, kita belajar sedikit pengertian dari bahasa aslinya, supaya kita bisa lihat lebih dalam. Kemudian, itu dari perjanjian lama ya, buku Mazmur yang ditulis dari bahasa Ibrani. Tapi kita coba lihat dari perjanjian baru sekarang yang ditulis dari bahasa Greka. Kita boleh buka dari buku Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Dikatakan di sana, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama ya. Jadi Daud dalam buku Mazmur 19 mengatakan dasar firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes dalam Yohanes 17 ayat 17 juga mengatakan yang hal sama, bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Nah, sekarang kita melihat dari bahasa aslinya, bahasa Greka, bahasa Yunani, di letter G 3056. Diambil dari kata logos. Jadi kata word, firman, yang di bahasa Ibrani tadi, kata word itu dabar, dabau, cara bacanya. Sedangkan di dalam bahasa Grekanya, kata word itu adalah logos, ya, logos. Mungkin ini yang diambil dari kata logi dan sebagainya ya. Kalau kita belajar biologi, sosiologi dan sebagainya. Mungkin saya juga salah. Tapi kata logos ini artinya ada banyak. Saudara-saudara bisa lihat dari kamus Strong ya.
artinya di sini dibilang something said atau sesuatu yang diucapkan. Kemudian reasoning, ini kita dapat dari Yesaya. Reasoning ini berperkara, berkomunikasi ya. Kemudian divine expression atau ekspresinya Tuhan, ekspresi ilahi. Atau speech, talk, sebuah pembicaraan. Ada juga yang menarik, pengertiannya yaitu tidings. Tidings ini adalah good news, kabar baik. Dan kemudian word, ya, perkataan. Jadi itu adalah pengertian mengenai word, bahwa thy word is true. Kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Nah, kebenaran juga, kalau tadi kita lihat bahasa Ibraninya Ehmed, sekarang kita lihat dari versi bahasa Greka di ayat Yohanes tadi ya. Dalam bahasa Greka, kata kebenaran diambil dari kata aletheia. Aletheia atau truth. Sama artinya, truth. Kebenaran, benar, sesungguhnya, yang sebenarnya. Jadi itu kalau kita lihat dari bahasa Grekanya. Oke, jadi kita sudah dapat dua ya. Kebenaran adalah hukum Tuhan, kebenaran adalah firman Tuhan. Kita mau lihat satu kutipan lagi dari buku, disingkat di sini KR, halaman 239, paragraf yang pertama. Dikatakan di sana, jika pengikut-pengikut Kristus, perhatikan ya, jika pengikut-pengikut Kristus adalah pencari-pencari hikmat yang sungguh-sungguh, jikalau saya dan saudara-saudara adalah pencari hikmat yang sungguh-sungguh, maka kita, atau dikatakan di sini, mereka akan dipimpin ke dalam ladang-ladang kebenaran yang subur. Jadi jikalau kita adalah pencari hikmat, mau mencari pengertian, mau mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menuntun kita kepada ladang-ladang kebenaran yang subur. Ya, mudah-mudahan ini terjadi kepada kita semua ya, ketika kita mau mencari. Apalagi kata selanjutnya. Di dalam kutipan yang lain, di dalam Call to Stand Apart atau disingkat CSA, dibilang di sini, tanpa pemahaman tentang kitab suci, perhatikan, tanpa pemahaman tentang kitab suci, tidak mungkin bagi pemuda untuk memahami apa sebenarnya kebenaran. Oke? Dibilang, kalau kita tidak memahami kitab suci, maka kita tidak bisa mengerti mengenai kebenaran. Atau untuk membedakan antara yang suci dan umum. Jadi tanpa firman, tanpa kitab suci, maka orang-orang muda, ya bahkan juga orang tua, tidak bisa mengerti tentang kebenaran. Kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tanpa firman Tuhan. Oke, kita akan lanjut di satu kutipan. Ini adalah pengalaman para pionir kita ya. Di masa atau di era Nyonya White hidup. Di sana kita kenal suaminya White, ada James White, kemudian ada Joseph Bates, dan ini masih di pergerakan Miller, di mana pada saat itu firman Tuhan adalah yang diselidiki, yang dibaca, yang digali dengan sungguh-sungguh, oleh karena kebutuhan pada saat itu akan firman Tuhan begitu besar, di mana dunia gempar oleh karena firman Tuhan. Dunia gempar oleh firman Tuhan. Kita melihat bagaimana gambaran pengalaman mereka dari buku Christ in His Sanctuary, halaman 7, paragraf ketiga. Dikatakan begini. Ini pengalamannya White ya, dia ceritakan. Kami akan mencari tulisan suci dengan banyak doa, dan Roh Kudus akan membawa kebenaran kepada pikiran kami. Perhatikan ya. Jadi kitab suci ini akan diselidiki dengan banyak doa, dan Roh Kudus akan memberikan mereka apa? Kebenaran dari mana? Dari kitab suci. Terkadang sepanjang malam akan ditujukan untuk mencari tulisan suci dan dengan sungguh-sungguh meminta petunjuk Tuhan.
Jadi bahkan pada saat itu mereka menggunakan waktu mereka betul-betul, bahkan sepanjang malam. Begitu penasarannya mereka akan kebenaran, mereka betul-betul menggali firman Tuhan. Kemudian dibilang, sekumpulan pria dan wanita yang sungguh-sungguh dipersiapkan untuk tujuan ini. Kekuatan Tuhan akan mendatangi saya. Jadi ketika mereka sudah berkumpul membaca firman Tuhan pada hal-hal yang mungkin sulit dimengerti, pengalaman White adalah dikatakan Tuhan, kekuatan Tuhan mendatangi saya, dan saya dimampukan dengan jelas untuk menentukan apa sebenarnya kebenaran dan apa itu kesalahan. Jadi di dalam kesulitan mereka untuk mengerti kebenaran, Tuhan datang kepada White untuk menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Saya rindu hal seperti itu terjadi kepada saya pribadi dan juga kepada saudara-saudara yang melihat pelajaran ini, bahwa kita begitu rindu untuk menggali firman Tuhan. Bahkan mungkin kita tidak bisa tidur. Bayangkan di tahun 1840-an ini, pergerakan Miller terjadi, seluruh dunia gempar dengan kabar Tuhan akan datang. Orang betul-betul mencari Tuhan. Orang betul-betul menggali firman Tuhan. Dan kita yang sekarang ini hidup di masa Tuhan akan datang yang sebenarnya, di mana pada saat itu diprediksi 1844 ya, 22 Oktober. Tahunnya sudah benar, tanggalnya sudah benar, hanya event saja yang salah. Dan kita sementara hidup di masa yang seharusnya seperti mereka, di mana Tuhan akan segera datang dan perlu terjadi kepada umat-umat Tuhan sebagaimana yang terjadi kepadanya White dan pergerakan William Miller, sahabat-sahabat mereka yang mencintai firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, bahkan mereka menghabiskan waktu siang dan malam. Mudah-mudahan spirit atau semangat yang sama ini akan terjadi pada kita. Oke, itu yang kedua, mengenai kebenaran. Yang ketiga adalah, apa pengertian kebenaran di Alkitab? Jadi di Alkitab, kalau saudara cari dengan aplikasi kata truth, kata kebenaran, ada banyak ya, ada ratusan ayat, tetapi yang merujuk kepada pengertian atau definisi hanya 3. Yang pertama tadi adalah kebenaran adalah hukum Tuhan, yang kedua kebenaran adalah firman-Nya, dan yang ketiga mungkin saudara sudah tahu apa itu kebenaran. Saya mau baca dulu dari Mazmur 119 ayat 30. Jadi luar biasa ya, buku Mazmur ini banyak sekali memberikan, bahkan semuanya ada di Mazmur 19, pengertian mengenai kebenaran. Mazmur 119 ayat 30, saudara-saudara boleh buka Alkitab. Mazmur 119 ayatnya yang ke-30 dikatakan, Aku telah memilih jalan kebenaran. Perhatikan, Daud memilih jalan kebenaran. Telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Sekali lagi, Daud menyandingkan kata hukum. Kalau tadi dia menyandingkan kata hukum dengan firman, sekarang dia menyandingkan kata hukum dengan apa? Jalan kebenaran. Wah, ini unik ya. Firman Tuhan itu luar biasa. Jalan kebenaran. Saudara sudah ingat-ingat ayat yang mengatakan hal yang sama, bahwa Yesus pernah berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayatnya itu terdapat di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Jadi dari buku Perjanjian Lama Mazmur 119 ayat 30, Daud berkata bahwa dia memilih jalan kebenaran disandingkan dengan kata hukum yang artinya juga kebenaran. Dan di dalam buku Yohanes, mungkin bukan dua ya. Artinya dari tadi kita lihat dari buku Mazmur dan buku Yohanes mengenai dua hal ini ya. Dan ini menurut saya luar biasa, karena kita menggunakan dua buku saja untuk melihat hal-hal yang mirip.
Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, sekarang kita akan melihat kata Yesus, ya, dari bahasa Greka, karena ini dari buku Yohanes, diambil dari kata Iesus, atau cara bacanya Iesus, yang artinya Jehovah is salvation. Diambil dari dua kata, yaitu Jehovah is salvation dari bahasa Greka, atau the name of our Lord, itu dari bahasa Greka. Kemudian kalau saudara buka dari Strong Definition ini, dia akan merujuk kepada bahasa Ibraninya Yesus. Saudara bisa buka itu dari letter H3091. Dikatakan kata Yesus itu dari bahasa Ibrani diambil dari kata Yehoshua. Jadi Yosua juga mengambil kata yang sama. Artinya Jehovah is salvation, atau Yahweh, Allah adalah keselamatan, jalan keselamatan. Yesus itu sendirilah jalan keselamatan. Luar biasa ya. Jadi sudah 3, kita sudah lihat bahwa kebenaran adalah hukumnya, kebenaran adalah firman-Nya, dan kebenaran adalah Yesus itu sendiri. Kebenaran adalah Yesus itu sendiri. Jadi jikalau kita mau mengaku hidup di dalam kebenaran, jikalau ada satu kepercayaan yang mengaku hidup di dalam kebenaran, harus memiliki 3 hal ini. Yang sebenarnya adalah satu, ya. Di mana mereka harus percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Semua orang Kristen bilang percaya kepada Kristus, percaya kepada Yesus. Tetapi tidak semua mau apa? Menurut hukumnya. Dan tidak semua mau menuruti firman-Nya. Jadi kebenaran harus menyangkut 3 hal ini, yaitu hukum Tuhan, firman-Nya, apa itu Alkitab, dan Yesus itu sendiri. Jadi ajaran Yesus adalah firman dan hukumnya. Yesus itu adalah firman yang menjadi daging, firman yang hidup di dalam kehidupannya. Dan Yesus itu sendiri adalah hukum yang hidup, di mana apapun yang Yesus lakukan, tindakan Yesus adalah menggambarkan di karakter Allah, hukum itu sendiri. Bahkan Yesus juga pernah berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan satu titik ataupun satu iota dari hukum ini, tetapi untuk apa? Menggenapi hukum Tuhan." Jadi inilah dasar mengenai kebenaran. Kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kebenaran adalah hukum Allah, firman Allah, bahkan Allah itu sendiri atau Yesus. Jadi kebenaran adalah hukum, firman, Yesus. Oke, itu kebenaran. Nah, sekarang sebaliknya, fiction atau fiksi adalah lawan dari kebenaran itu sendiri. Kita mau lihat dari kamus yang sama tadi. Apa pengertian mengenai fiksi atau fiction? Dari kamus Webster dikatakan, fiction adalah written stories about people and events that are not real. Adalah sebuah cerita yang ditulis mengenai seseorang atau sebuah peristiwa yang tidak benar. Jadi ini bukan true story, tetapi fiction, ya, yang dibuat-buat. Kemudian pengertian lain juga dibilang, fiction adalah literatur that tell stories which are imagined by the writer. Jadi sesuatu cerita yang ditulis berdasarkan imajinasi penulis. Nah, perhatikan perbedaan besar antara kebenaran dan fiction. Kalau Alkitab ini ditulis bukan atas imajinasi penulisnya, tetapi atas inspirasi dari Roh Kudus. Jadi beda ya. Beda buku yang diinspirasi dan buku yang hasil imajinasi, ya. Beda. Bedakan hal itu. Kemudian pengertian yang ketiga dari kata fiction berdasarkan Webster Dictionary adalah something that is not true, sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang tidak benar. Oke, itu dari Webster Dictionary.
Sekarang mari kita lihat gambaran dari Alkitab sendiri. Kita boleh buka dari buku Mazmur 119 ayat 104. Masih Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya yang ke-104. Dikatakan, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Jadi Daud memiliki understanding, bahasa Inggrisnya ya, di King James Version dibilang, through thy precepts I get understanding. Therefore I hate every false way. Apa bahasa Indonesianya? Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Oke, perhatikan baik-baik. Sekarang, kalau tadi dia menyandingkan kebenaran dengan kebenaran, dia menyandingkan kata hukum dengan firman, menyandingkan kata hukum dengan Yesus. Sekarang, dia membuat satu perbedaan besar. Menyandingkan dua hal yang berbeda. Yaitu yang pertama, dia bilang, dia mendapat pengertian dari titah, ya, hukum, firman. Kemudian disandingkan dengan kata yang sebaliknya. Itulah sebabnya Daud membenci segala jalan dusta. Membenci segala jalan dusta. Jadi kebenaran melawan dusta. Dua hal yang berbeda. Kita akan lihat kata false, ya, kata dusta di dalam bahasa Inggrisnya false dari letter H8267. Diambil dari kata seker. Oh, ini kalau ada orang Manado ya mungkin mengerti kata seker ini satu hal yang tidak bagus, tidak baik. Kata makian. Saya tidak tahu ini kebetulan atau tidak, tapi ini hal yang tidak baik. Seker dari bahasa Ibrani adalah an untruth atau sebuah hal yang tidak benar. Kemudian a shame. Shame itu artinya palsu. Palsu atau tiruan atau tipuan. Kemudian deceitful. Deceitful. Penipu. Kemudian apa lagi? Falsehood. Falsehood ini dusta, sama ya kayak tadi. Dan wrongfully, atau ada juga vain. Vain itu sia-sia. Kemudian wrongfully itu adalah kelaliman, lalim. Jadi puji Tuhan ya, dengan kamus bahasa Ibrani kita bisa melihat lebih banyak persamaan kata dari kata false. Begitu juga tadi ya tentang kebenaran. Jadi false atau dusta atau hal yang salah atau hal yang menipu atau hal yang lalim berbanding terbalik dengan kata kebenaran atau truth tadi ya. Jadi kita boleh lihat sekarang lawannya, kebenaran. Kita akan lihat dari ayat yang lain. Kita akan buka, kalau tadi kita buka dari buku Yohanes di Perjanjian Baru, kita akan melihat sekarang dari buku 1 Yohanes. Masih penulis yang sama, Yohanes. Dari buku 1 Yohanes 2 ayat 21 dikatakan di sana, boleh saudara baca. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa, perhatikan, tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Luar biasa ya. Jadi jelas di sini Yohanes juga menggambarkan. Jadi Yohanes dan Daud menggambarkan hal ini dengan luar biasa. Tadi Daud dan Yohanes membahas tentang kebenaran. Sekarang Daud dan Yohanes membahas tentang dusta. Lawannya kebenaran dengan jelas. Bahwa Yohanes bilang tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Dua hal ini tidak bisa bersama-sama. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Dari bahasa Grekanya, kata lie, dusta, diambil dari kata pseudos, atau dari bahasa Greka G5574 yang artinya a falsehood, atau lie atau lying, kata dusta ya, dusta itu sendiri. Dan
di ayat berikut kita akan lihat, kalau tadi pengertian mengenai kebenaran adalah hukum, firman, dan Yesus sebagai kebenaran, maka kita lihat fiction dusta ini kemudian akan melawan siapa? Kalau tadi ada Yesus, berarti ada yang melawannya. Nah, kita akan lihat itu dari Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Ya, mari kita buka Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Dikatakan di sana, iblislah yang menjadi bapamu. Wah, jelas ya. Bapaknya siapa? Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Wah, jelas ya. Jadi iblis adalah bapa dari semua yang tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam iblis tidak ada kebenaran. Iblis sengaja membuat Adam dan Hawa jatuh dari apa yang sebenarnya diperintahkan Tuhan untuk tidak boleh makan dari buah yang ada di tengah ini. Kemudian karena iblis iblis adalah pembohong, pendusta, tidak ada kebenaran, maka dia mencampur adukan itu kebenaran dengan dusta, penipuan. Ya, sehingga manusia itu bisa dijatuhkan oleh setan. Masih lanjut, dia bilang, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Wah, luar biasa. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi iblis adalah pendusta dan dia adalah bapa dari semua orang yang suka berdusta. Puji Tuhan. Saya bersyukur oleh karena firman Tuhan jelas memberikan pengertian kepada kita untuk dapat membedakan kebenaran dan kepalsuan, yang benar dan yang salah, yang benar dan dusta, ya, hal-hal yang diputarbalikkan. Oke, kalau kita sudah mengerti hal ini, kita akan masuk kepada apa hal-hal yang sebaiknya tidak kita lihat. Oleh karena kalau di dalam firman Tuhan semua kebenaran kita bisa lihat di sini. Tetapi dunia menawarkan begitu banyak buku di luar dari firman Tuhan, di luar dari buku-buku pena inspirasi. Jadi kita diamarkan pada saat ini untuk berhati-hati membaca, bukan hanya membaca, karena zaman sekarang sudah banyak buku yang ditinggalkan. Ada buku-buku elektronik yang bisa dipakai, bisa dilihat di internet, ya. Bahkan juga ini bisa berpengaruh kepada apa yang kita lihat melalui media TV, melalui media YouTube. Bisa juga ini melalui apa yang kita dengar, ya, melalui radio, melalui musik. Semua yang masuk ke dalam pikiran kita di luar dari kebenaran, di luar dari firman Tuhan, apa yang tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan Yesus, maka itu bukanlah kebenaran. Nah, hal-hal inilah yang harus dihindari. Dan puji Tuhan, melalui buku hidup yang terbaik, kita bisa melihat beberapa, ya. Kita bisa melihat beberapa yang dilarang atau disarankan untuk tidak kita baca. Saya mau baca di sini satu kutipan untuk mengawali beberapa bagian yang tidak boleh kita baca. Dibilang di sini, satu pengetahuan akan Allah adalah dasar dari semua pendidikan yang benar dan semua pelayanan yang benar. Jadi jikalau kita mau mencari ilmu yang setinggi-tingginya, pendidikan yang benar, yaitu untuk apa? Pengetahuan mengenai Allah. Pengetahuan mengenai Allah adalah ilmu yang tertinggi, pendidikan yang tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Saya tidak katakan percuma kita sekolah atau percuma kita berkuliah ke jenjang yang tinggi. Tidak. Tetapi
kita hanya bisa mendapatkan pendidikan yang tertinggi melalui pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Allah. Dan itu tidak bisa kita dapat dari buku-buku yang lain selain dari firman Tuhan dan pena inspirasi atau roh nubuat. Oke, kita mau coba lihat yang pertama. Buku-buku yang bagaimana yang tidak bisa kita baca. Seharusnya kita sudah bisa lihat ya. Jikalau kita sudah tahu dasarnya tadi, semua yang tidak mengajarkan hukum Allah, semua yang tidak sesuai dengan firman-Nya, semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau Yesus, jangan kita buat itu, atau jangan kita baca itu, atau jangan kita lihat, atau jangan kita dengar. Tetapi tidak apa-apa kita lihat yang pertama. Baik, sebelum kita melihat beberapa buku, tulisan yang tidak boleh kita baca, atau bisa dikata disarankan tidak perlu dibaca karena bukan kebenaran, saya rindu membagikan satu kutipan dari buku Hidup yang Terbaik yang keluaran tahun berapa ini ya? Yang terbaru ini, 2012, di halaman 421, tepat di bagian pertama dari buku ini, bab 37, dibilang, otak utama dari persekongkolan jahat terus bekerja untuk menyembunyikan firman Allah dan memaparkan pendapat manusia. Jadi setan masih terus bekerja untuk menyembunyikan firman Tuhan. Ya, saya bersyukur, kita bersyukur masih ada firman Tuhan yang kita pegang saat ini, yang masih bisa kita lihat terus. Sementara bagi saudara-saudara kita di tempat lain yang sulit mendapatkan Alkitab atau belum tertarik dengan firman Tuhan, yang ditawarkan oleh dunia, ditawarkan oleh setan adalah apa yang bukan firman Tuhan, atau apa yang bukan kebenaran. Apa tujuannya? Dia bertujuan agar kita tidak akan mendengar suara Allah yang mengatakan, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Melalui proses pendidikan yang menyimpang, dia berusaha keras untuk menutupi terang surga. Pekerjaan setan begitu besar, begitu luar biasa, bahkan dimulai sejak kecil. Anak-anak diteror dengan segala cuplikan, segala tontonan, segala tulisan yang luar biasa tidak mendidik. Orang-orang tua sering memberikan anak mereka kepada setan secara kasarnya ya. Oleh karena ketika anak-anak dirasa mengganggu pekerjaan orang tua, kesibukan orang tua, sehingga yang ditawarkan kepada anak-anak adalah apa? Nah, mungkin dulu dalam bentuk komik-komik, buku-buku bergambar. Tetapi zaman sekarang hal-hal ini sudah tidak menarik. Setan menggunakan cara yang lain. Ditawarkan apa? Tontonan, televisi, ditawarkan HP, di mana HP di dalamnya ada YouTube. Saya tidak persalahkan YouTube, tetapi cuplikan atau video-video yang dari dalamnya ada yang baik, tapi ada juga yang tidak baik. Jadi saya sebagai orang tua, saudara-saudara, orang-orang muda, perlu untuk menjaga apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Kalau berbicara tentang buku, yang pertama, hati-hati dengan mempelajari buku yang merupakan spekulasi filsafat, yang kelihatannya berbicara mengenai teologi, berbicara mengenai Tuhan. Dibilang spekulasi filsafat dan ilmu pengetahuan yang palsu. Spekulasi filsafat dan ilmu pengetahuan yang palsu. Saya mau baca dari buku yang sama ini, di paragraf yang kedua. Dibilang, spekulasi filsafat dan penelitian ilmiah di mana Allah tidak diakui membuat ribuan orang jadi ragu-ragu atau skeptis. Jadi oleh karena dilihat bahwa yang menulis buku-buku ini adalah orang-orang yang bergelar tinggi, orang-orang yang ahli teologi dan sebagainya, sehingga bukannya menuntun orang kepada kebenaran, menuntun orang kepada firman Tuhan,
kepada hukum dan kepada Yesus sebagai jalan kebenaran, justru membuat orang-orang jadi tidak percaya, orang-orang jadi bingung, orang-orang jadi ragu-ragu dengan apa? Kebenaran. Jadi hati-hati dengan membaca buku-buku yang tidak membawa kita kepada Tuhan. Kutipan di sini selanjutnya dia bilang, di sekolah-sekolah sekarang ini, kesimpulan yang dicapai oleh orang-orang terpelajar sebagai hasil penyelidikan ilmiah diajarkan dengan seksama dan diterangkan selengkapnya. Sementara kesan yang ditegaskan ialah bahwa kalau orang-orang terpelajar ini benar, maka Alkitab itu salah. Ngeri sekali. Jadi hasil ilmiah, hasil penyelidikan lebih benar daripada firman Tuhan. Oleh karena mereka ini orang terpelajar. Tidak salah jadi orang-orang terpelajar. Tuhan rindu umat-umatnya untuk terus mengembangkan karunia yang Tuhan berikan. Tidak salah kita belajar. Tetapi yang salah adalah jikalau fokus dan tujuan kita dalam belajar adalah sudah bukan firman Tuhan. Bukan lagi pengenalan akan Tuhan, tetapi ke hal-hal yang lain. Jadi buku-buku yang seperti itu perlu kita hindari. Kalau tidak jelas pengarangnya siapa, itulah perlu kita membaca biografi di bagian belakang buku. Kita perlu lihat dia siapa, latar belakangnya bagaimana, sebelum kita membaca sebuah isi buku. Karena buah-buah pikiran dari orang tersebut itu pasti ada di dalam tulisannya. Itu ada di dalam tulisannya. Kalau orang yang menulis buku itu adalah orang yang setia, umat Tuhan, ya boleh kita berani untuk membacanya. Tetapi jikalau bukan, kita tidak jelas latar belakangnya apa, jangan kita membaca. Apalagi buku-buku yang mungkin sebentar kita akan lihat lagi, buku-buku yang membahas mengenai pikiran, mengenai psikologi, ilmu mengenai pikiran. Hati-hati, oleh karena tulisan-tulisan ini adalah menunjuk langsung kepada cara berpikir. Hati-hati, kita perlu untuk berdoa dan mengevaluasi buku-buku yang kita pakai. Kemudian yang kedua adalah buku-buku yang ditulis oleh pengarang yang tidak setia. Kalau tadi dari masih sama ya, ini masih sejenis berhubungan dengan orang-orang terpelajar. Sekarang sudah lebih spesifik orang-orang yang tidak setia. Bukan hanya mereka Kristen saja, tetapi Kristen yang tidak setia. Karena saya membaca di sini dibilang di halaman 422, untuk meraih satu pendidikan, banyak orang berpikir perlu mempelajari tulisan-tulisan dari para pengarang yang tidak setia. Karena karya-karya ini mengandung banyak pemikiran yang cemerlang. Wah, oleh karena ditahu yang menulis adalah orang pintar, orang terdidik, jadi dipikir ini adalah buku yang cemerlang. Perhatikan kata berikutnya. Tetapi siapakah pencipta dan pemikiran cemerlang? Itulah Allah. Dan hanya Allah saja. Ia sumber segala terang. Kalau begitu, mengapa kita harus berjalan melalui tumpukan kesalahan yang ada dalam karya penulis-penulis yang tidak setia itu, demi segelintir kebenaran intelektual, sedangkan segenap kebenaran ada di tangan kita? Wah, rugi ya. Kita mau lihat buku yang tebal, di mana dikatakan di sini begitu banyak tumpukan kesalahan hanya untuk mencari satu kebenaran. Ya, mungkin ada ya. Jadi setan itu tidak serta-merta membuat atau mengilhami orang-orang yang menulis buku ini dengan segala dusta dan kejahatan. Ada juga kebenaran-kebenaran yang dimasukkan ke dalam. Begitu juga caranya juga untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Tidak sepenuhnya salah, tetapi ada sedikit kebenaran. Begitulah cara setan ya, untuk mengelabui. Kemudian dikatakan, bagaimana mungkin orang-orang yang berperang melawan pemerintahan Allah memiliki hikmat yang kadang-kadang mereka pamerkan? Setan sendiri terdidik di istana surga, dan dia memiliki pengetahuan yang baik dan juga yang jahat. Dia mencampur adukan yang berharga dengan yang jahat, dan inilah yang memberikan kepadanya kuasa untuk menipu. Ada bahaya juga dengan pintar ya, karena pintar itu bisa positif, bisa negatif.
Artinya kita bisa pintar dalam hal yang baik, tetapi ada begitu juga banyak orang pintar dalam hal yang tidak baik. Yang berikutnya, buku yang perlu untuk kita pilih-pilih ya, yaitu buku yang mengajarkan mengenai pengetahuan sejarah dan teologi. Pengetahuan sejarah dan teologi. Apa yang salah dari sejarah? Sejak kecil, anak-anak, termasuk saya, ketika sekolah, sudah diperkenalkan dengan sejarah. Sejarah bangsa kita. Ada sejarah yang baik, ada sejarah yang bukan dibilang tidak baik, tetapi tidak perlu untuk kita pelajari lebih dalam. Nah, mari kita lihat komentar ya dari buku ini mengenai pengetahuan sejarah dan teologi. Dibilang di sini, ada satu pelajaran sejarah yang tidak bisa disalahkan. Jadi ini sejarah yang benar ya. Sejarah yang kudus adalah salah satu mata pelajaran di sekolah nabi-nabi. Jadi umat-umat Tuhan, orang-orang yang hidup pada zaman dahulu, mengajarkan kepada anak-anak mereka dari mulut ke mulut kepada generasi ke generasi. Dan ini cerita yang lama itu mengenai kesetiaan nenek moyangnya, kesetiaan orang tuanya, diperdengarkan kepada anak-anak lewat mulut mereka. Dan itu adalah bagian dari sejarah suci. Contoh, bagaimana kalau di Alkitab ya, bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari Mesir, bagaimana mereka dituntun sampai bisa tiba di Kanaan. Ini adalah sejarah yang baik untuk dipelajari yang ada di dalam firman Tuhan. Inilah bentuk sejarah yang murni, di mana kita bisa melihat Tuhan dari sejarah. Ya, sangat baik untuk dipelajari. Tetapi, bagaimana dengan sejarah yang tidak benar? Saya mau baca ini di halaman 424, paragrafnya yang ketiga. Dibilang, tetapi sejarah sebagaimana lazimnya dipelajari menyangkut prestasi seseorang. Nah, perhatikan, ini sudah mulai melenceng. Sejarah yang biasanya kita pelajari di sekolah, buku-buku, biasanya berbicara mengenai prestasi seseorang. Apakah di Alkitab juga ada begini? Ada ya. Tetapi kita bisa salah juga ya membaca Alkitab, dan kemudian yang kita tonjolkan, kita unggulkan adalah tokoh-tokoh itu sendiri. Contoh, yang seharusnya kita melihat Tuhan berperkara kepada Daniel dan teman-temannya, di mana Daniel bisa lebih pintar daripada orang-orang di bangsa Babylon. Daniel bisa bebas dari gua singa, teman-temannya bisa selamat dari api. Bisa salah juga kita kalau misalnya fokus dari cerita itu adalah menonjolkan tokoh-tokohnya, dan kita lupa untuk menonjolkan Tuhan yang ada di balik semua keberhasilan mereka. Bisa salah juga ya kalau di Alkitab kita salah fokus. Apalagi dari buku-buku sejarah yang nyata-nyata tidak menonjolkan Tuhan yang ada di balik seluruh kejatuhan dan keberhasilan bangsa demi bangsa, termasuk bangsa kita Indonesia. Saya membaca lanjut, dibilang begini. Tetapi sejarah sebagaimana lazimnya dipelajari menyangkut prestasi seseorang, kemenangan-kemenangannya dalam pertempuran, jadi seseorang yang hebat, kemudian keberhasilan-keberhasilannya menang, kemudian apa lagi? Keberhasilan dalam memperoleh kuasa dan kebesaran. Perantara Allah dalam urusan-urusan manusia tidak terlihat lagi. Jadi kalau misalnya di dalam buku sejarah, ya bisa saja kita baca, tetapi harus ada di pikiran kita, di otak kita, bahwa yang membuat ini, raja-raja ini, atau presiden-presiden ini, para pemimpin-pemimpin ini, bukanlah mereka. Bangsa-bangsa, keberhasilan dan kejatuhan, semua itu ada di tangan Tuhan. Selanjutnya, sedikit saja yang mempelajari maksudnya dalam bangkitnya dan runtuhnya bangsa-bangsa. Dalam bangkitnya dan runtuhnya bangsa-bangsa. Perlu kita
bukan hanya membaca Alkitab dan kita meminta tuntunan Roh Kudus ya, tetapi di dalam membaca buku-buku yang ada di dalam pendidikan, dunia pendidikan, baik di sekolah, karena tidak bisa dihindari ya ketika anak-anak kita. Jadi tidak bisa dihindari bahwa anak-anak kita yang bersekolah di dunia pendidikan, baik itu pendidikan negeri ya ataupun pendidikan bahkan gereja kita, tidak bisa dihindari buku-buku ini mengalir ke dalam sekolah-sekolah kita juga. Entah itu di SD, SMP, SMA, jenjang kuliah yang lebih tinggi ya. Sehingga perlu bagi kita untuk menjadikan firman Tuhan. Nah, ini kalau misalnya orang tua masih dapat kesempatan untuk mendidik anak-anak dari kecil untuk memberikan Alkitab sebagai buku yang pertama yang dibaca, juga buku-buku roh nubuat, paling tidak mereka sudah memiliki dasar, dan ketika buku-buku yang lain ini datang, mereka bisa melihat perbedaan, mereka bisa menilai, oh ini benar, ini salah. Oleh karena jikalau firman Tuhan atau kebenaran itu belum menjadi dasar dari cara berpikir anak-anak kita, orang muda, maka mereka tidak bisa membedakan, tidak bisa memilah mana yang bisa diterima, mana yang tidak. Karena mereka anggap itu adalah tulisan di sekolah yang benar, padahal tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi buku-buku ini perlu untuk dihindari ya, bukan hanya oleh kita tetapi oleh anak-anak kita. Kita perlu untuk memberikan mereka bimbingan dan nasihat. Oke. Ada juga bahaya, ini sudah ya katakanlah firman Tuhan Alkitab yang membahas mengenai sejarah suci di dalam Alkitab. Saya maksud di sini adalah ketika kita melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab, contoh tokoh Daniel, ketika kita baca buku Daniel, mungkin banyak dari kita selama ini yang lebih menonjolkan kehebatan Daniel, imannya, Hananya, Misael, Asaria, Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana mereka bisa dengan iman mengatakan kalau Tuhan bisa bantu, kami tetap tidak menyembah. Kalaupun tidak apa-apa, kami tetap tidak menyembah. Artinya, banyak dari cerita-cerita ini, kepahlawanan Daud, melawan Goliat, kehebatan Elia, Elisa, dan sebagainya, kita gagal fokus. Artinya, kita lebih melihat kehebatan tokoh-tokoh ini dibanding dari kekuatan yang mana yang diberikan kepada mereka. Dari mana mereka bisa seperti itu. Hati-hati ketika kita baca buku Daniel dan kita tidak melihat Tuhan di sana. Di mana Tuhanlah yang membuat raja ini mau menyekolahkan Daniel dan kawan-kawan. Siapa mereka? Orang buangan yang bisa disekolahkan di negara Babylon. Siapa mereka yang dengan gampang Daniel bilang, oh kami makan makanan sayur-sayuran saja, buah-buahan saja. Kok bisa gampang seperti itu? Tiba-tiba Daniel bisa ada di posisi yang tinggi. Itu semua bukan karena mereka hebat, tetapi ada Tuhan yang luar biasa di balik semuanya. Saya akan membaca dari buku hidup yang terbaik ini, halaman 424, sehubungan dengan sejarah dan teologi ini. Dikatakan di sini, sampai sekian jauh, teologia sebagaimana dipelajari dan diajarkan hanya sekadar catatan spekulasi manusia yang berfungsi hanya untuk mengaburkan nasihat dengan kata-kata tanpa pengetahuan. Terlalu sering, perhatikan, maksud mengumpulkan buku-buku yang banyak ini bukan supaya memperoleh makanan untuk pikiran dan jiwa, tapi itu hanyalah ambisi untuk mengenal para ahli filsafat dan ahli teologi. Satu keinginan untuk mengemukakan kekristenan kepada orang-orang dalam istilah-istilah
dan proporsi yang dipelajari. Ada bahaya ketika kita menggunakan atau mengambil referensi dari orang-orang terpelajar, orang pintar. Tidak salah sebenarnya, tapi apa motivasi di baliknya? Jikalau kita hanya ingin menunjukkan bahwa orang-orang terpelajar ini juga mengakui Tuhan di dalam penelitian mereka, puji Tuhan. Tetapi jikalau kita hanya menggunakan referensi-referensi dunia, referensi orang terpelajar hanya untuk menunjukkan kita pintar atau kita hebat, kita salah fokus. Kita salah menyampaikan kebenaran. Atau juga kita menunjukkan, oh ini banyak buku di sini, saya sudah baca semua di perpustakaan pribadi. Hanya apa? Hanya untuk pamer dan hanya untuk menunjukkan saya tahu banyak, saya tahu kebenaran yang banyak. Untuk apa pengetahuan yang tinggi, bahasa yang sulit, jikalau saudara-saudara kita yang mendengarkan tidak mampu untuk mengerti? Yesus justru datang dalam kesederhanaan dan mengajar dengan bahasa-bahasa yang sederhana, tidak menunjukkan gelar dan titel apa di belakangnya, tetapi dia berbaur sebagaimana orang-orang itu ada dengan nelayan, dengan para petani, ya orang-orang kecil, dan mereka merasa tidak canggung berada di sekitar Yesus. Jadi tidak ada gap atau sekat yang jauh sehingga membuat orang-orang merasa diri tidak bisa dekat dengan Tuhan. Jadi motivasi, kita harus lihat motivasi dalam kita menyampaikan kebenaran, ya. Jadi ketika kita mencari pengetahuan, tidak salah kita sekolah tinggi-tinggi, tidak ada salahnya. Yesus, Tuhan mengajarkan pada kita untuk mengembangkan tabiat kita. Talenta yang dipercayakan 5 bisa jadi 10, talenta 2 jadi 4. Jangan juga kita kubur talenta kita yang 1. Tetapi motivasi dari belajar setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya hanyalah untuk mengenal Tuhan. Hanya untuk setelah kita kenal Tuhan, kita memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Bukan ketika kita belajar banyak-banyak kemudian diri kita yang jadi menonjol. Nah, itu kita sudah gagal paham. Mudah-mudahan kita bisa mengerti, ya. Jadi hal yang kedua ini, bahaya dari sejarah dan teologi, adalah ketika Tuhan tidak terlihat dari sejarah suci maupun sejarah bangsa-bangsa, tidak terlihat dari tulisan-tulisan dengan kata-kata istilah yang tinggi, tulisan-tulisan yang sulit dicerna. Tetapi tujuan utama ketika mempelajari hal-hal ini adalah supaya Tuhan bisa kelihatan. Kita akan lanjut kepada buku-buku yang selanjutnya yang tidak boleh atau disarankan tidak kita baca, yaitu buku-buku yang membahas bahasa-bahasa klasik. Bahasa-bahasa klasik. Apa yang dimaksud dengan bahasa-bahasa klasik? Kalau mungkin pada zaman dahulu ada banyak buku-buku yang dikarang menggunakan bahasa-bahasa Yunani yang mungkin digemari di dunia bagian barat. Tetapi bukan masalah bahasa di sini yang kita mau hindari, tetapi ada perbuatan-perbuatan yang jahat yang ada dari buku-buku itu. Kita akan lihat yang nantinya kita akan aplikasikan kepada media-media yang lain di luar dari buku, ya. Apa yang dilarang di sini? Dibilang di dalam buku Hidup yang Terbaik ini, di bab yang ke-37, saudara bisa lihat di sana, dikatakan mereka yang fasih dalam bahasa-bahasa klasik menyatakan bahwa tragedi-tragedi Yunani penuh dengan, pertama, perbuatan mesum. Jadi yang dihindari di sini bukan bahasa Yunaninya, tetapi ada cerita-cerita yang mengandung hal-hal yang tidak berkenan dengan firman Tuhan, tidak berkenan dengan hukum Tuhan. Perbuatan mesum ini masuk dalam berzina, berarti dia melanggar 10 hukum yang 7, jangan berzina. Kemudian yang berikut, pembunuhan, dia juga melanggar hukum, ya, jangan membunuh. Kemudian korban-korban manusia kepada dewa-dewa yang penuh nafsu dan balas dendam. Ditunjukkan atau diceritakan mengenai bagaimana orang menyembah berhala dengan mengorbankan manusia. Nah, ini apa? Ini melanggar hukum
Yang pertama, jangan ada padamu Allah yang lain. Apa saran dari komentar dari buku ini? Dikatakan, jauh lebih bagus bagi dunia kalau pendidikan yang diperoleh dari sumber demikian dibuang. Jadi buku-buku yang seperti ini juga ada di library, perpustakaan pada saat itu ya. Nah, kalau kita mau aplikasikan di dunia kita yang sekarang, dunia digital, ya hal-hal inilah juga yang ditawarkan oleh film-film. Tidak usah jauh-jauh film orang dewasa, film anak-anak pun ditawarkan ya. Di dunia kartun ada pembunuhan, di dunia kartun ada hal-hal yang mesum, di dunia kartun ada hal-hal yang apa di sini bilang, membawa korban-korban kepada dewa-dewa. Dan hal-hal ini diajarkan dikemas di acara anak-anak, bahkan sampai acara orang dewasa. Bagi kita orang tua perlu berhati-hati, perlu berwaspada untuk menyaring tontonan-tontonan untuk anak-anak kita, bahkan untuk kita sendiri ya. Perlu kita hindari. Jadi bukan hanya masalah buku yang dihindari untuk dilihat, tetapi dari tontonan ya, video, YouTube, apalagi media-media lain yang dipakai untuk menontonnya, di dalam Facebook juga, kemudian kemudian buku-buku yang berikut yang dilarang untuk kita lihat adalah buku-buku yang menggambarkan dosa. Mirip ya dengan yang tadi, tetapi ini lebih kepada hal-hal yang sensasional. Saya mau baca kutipan berikutnya. Dibilang banyak terbitan populer sekarang ini dipenuhi dengan cerita sensasi yang mendidik orang muda ke dalam kejahatan dan menuntun mereka ke jalan yang jahat. Anak-anak yang masih muda dalam usia tapi sudah matang dalam pengetahuan kriminalitas. Mereka dirangsang melakukan kejahatan oleh cerita-cerita dongeng yang mereka baca. Dalam hayalan mereka dibangkitkan untuk mencari kesempatan melakukan kejahatan sambil menghindari hukuman. Lalu sering ya cerita-cerita dongeng, cerita-cerita kartun, cerita-cerita di Hollywood, melakukan kejahatan tidak ada efeknya ya, tidak ada hukumannya. Di dunia kartun Tom and Jerry, ketika mereka saling menyerang, jatuh dari lantai berapa, tidak ada yang mati dan sebagainya, menjadi hiburan bagi orang dewasa dan anak-anak. Jadi seakan-akan perbuatan kriminalitas ini hanyalah sebuah hiburan, bukan sesuatu yang perlu dihindari atau bukan sesuatu yang ditakuti, tetapi membuat kejahatan adalah bagian dari kehidupan. Saya sering melihat di tontonan anak-anak, apalagi yang sering dinonton saat ini, baik Tom and Jerry yang dari dulu sampai sekarang masih ada, Power Rangers. Kejahatan-kejahatan itu sepertinya biasa. Kalau kita mau jadi pahlawan, kita harus membunuh. Kalau mau jadi pahlawan, kita harus menembak orang-orang jahat. Sementara Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Bukan berarti membela kebenaran kita harus membunuh orang, ya. Firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Jadi buku-buku, tontonan-tontonan, film-film yang demikian dihindari. Kemudian yang berikutnya adalah cerita-cerita percintaan. Cerita-cerita percintaan. Apakah salah kita melihat cerita percintaan? Ya tidak salah kalau mereka cerita percintaan ini ada di saat suami dan istri. Tetapi bagaimana film-film yang ditawarkan saat ini? Sejak SD, sejak SMP sudah diajarkan untuk saling ketertarikan antara pasangan. Nah, mungkin ini akan dipelajari lebih dalam di seri pelajaran Courtship and Marriage ya. Hubungan pranikah dan hubungan nikah. Jadi perlu kita untuk menjaga bacaan, tontonan, musik yang menawarkan hubungan-hubungan sebelum pernikahan. Apalagi kalau dulu mungkin di zaman saya ada film namanya Pernikahan Dini, ada lagunya. Jadi hal-hal yang seperti ini ditawarkan kepada anak, dan tidak heran sekarang banyak sekali
anak-anak muda yang menikah. Menikah bukan karena sudah saatnya, tetapi karena kecelakaan dan terpaksa dan lain sebagainya. Kisah-kisah mesum yang merangsang. Ada banyak sekarang ditawarkan dari Facebook. Cerita mengenai perempuan dan laki-laki. Dibuat gambar yang menarik. Sejak awal sudah hasrat yang digoda. Dan hal-hal ini begitu menarik ya. Nah, mungkin selama ini yang kita lihat hanya pria saja yang jatuh. Tidak demikian juga. Banyak wanita juga yang jatuh juga melihat hal-hal yang seperti ini. Jadi kita perlu untuk berhati-hati dengan segala tawaran yang ditawarkan oleh dunia. Kemudian yang berikut. Nah ini, buku-buku yang menawarkan fiksi ilmiah ya, sesuai dengan yang kita punya pelajaran ini, fiksi, cerita-cerita mitos, cerita-cerita dongeng yang diangkat menjadi film. Ada banyak cerita-cerita dongeng di Indonesia ya. Apa contohnya? Rokido, Ratu Pantai Selatan dan sebagainya yang diangkat di dalam buku-buku. Kemudian buku-buku ini ditaruh di perpustakaan, dibaca oleh anak-anak yang masih kecil, gampang percaya, gampang menerima dan sebagainya. Nah kalau perpustakaannya sekarang mungkin sudah tidak zamannya, cerita-cerita ini ditawarkan di film-film sinetron, bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Itu versi Indonesia. Kalau cerita-cerita dongeng dan mitos versi luar negeri, wah lebih banyak lagi. Cerita-cerita mengenai dewa-dewa Yunani, itulah yang digambarkan di film-film superhero seperti Aquaman, apalagi Wonder Woman, Superman dan sebagainya. Jadi pelajaran-pelajaran yang seharusnya tidak dipelajari hanya ketika mereka dikemas dalam bentuk film, sehingga baik bukan umat Tuhan maupun umat Tuhan begitu tertarik untuk menonton. Nah, saya sendiri sangat suka menonton film-film ini dulu ya, ketika tidak tahu ada bahaya di sana. Dan sangat sulit untuk meninggalkan hal-hal yang menarik seperti ini kalau bukan karena kuasa Tuhan. Ada kutipannya di sini dibilang, dalam pendidikan anak-anak dan orang muda, cerita dongeng, mitos dan cerita fiksi sekarang ini mendapat tempat yang luas. Jelas ya? Buku-buku seperti ini digunakan di sekolah-sekolah, bayangkan. Mungkin juga dipakai di pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia, di mana si kancil bercerita dengan si monyet. Hal-hal yang di dunia nyata tidak ada. Binatang bisa berbicara. Itu kan hal-hal yang aneh ya, yang harusnya tidak diperkenalkan kepada anak-anak. Kemudian, bagaimana sampai orang Kristen mengizinkan anak-anak mereka menggunakan buku yang penuh dengan kepalsuan ini, atau film-film yang penuh kepalsuan? Bila mana anak-anak bertanya tentang makna cerita yang sangat bertentangan dengan ajaran orang tuanya, jawabnya ialah bahwa cerita itu tidak benar. Tetapi ini tidak menghapuskan akibat yang jahat dari penggunaannya. Anak-anak kecil ditawarkan film seperti Harry Potter. Wah, sangat menyesatkan. Sekarang mungkin Harry Potter sudah tidak terkenal. Apa yang sekarang terkenal saya sudah tidak mengikuti ya. Film untuk anak-anak. SpongeBob. Tidak mendidik. Hal-hal yang harusnya dihindari ditawarkan melalui film anak-anak, seperti SpongeBob yang suka vulgar dan sebagainya, sehingga menjadi biasa bagi mereka. Film-film Disney ya, hati-hati film-film Disney. Mungkin nanti akan dibahas lebih kuat di pelajaran witnessing versus acting. Selanjutnya dalam kutipan dari paragraf tadi dikatakan gagasan-gagasan yang disajikan dalam buku-buku dongeng tadi menyesatkan anak-anak. Kenapa menyesatkan? Karena buku-buku ini memberi pandangan palsu tentang kehidupan serta melahirkan dan memupuk keinginan akan sesuatu yang tidak nyata. Jadi dari buku-buku ini, dari tontonan-tontonan fiksi yang tidak nyata, akan melahirkan dan memupuk keinginan akan sesuatu yang tidak nyata dari anak-anak.
Sehingga dikatakan di sini, jangan pernah buku-buku yang mengandung penyelewengan dari kebenaran diberikan di tangan anak-anak dan orang muda. Maksudnya di sini melahirkan dan memupuk keinginan untuk hal-hal yang tidak nyata. Contoh ya, anak-anak sekarang oleh karena sering melihat film-film tentang setan-setan yang menakutkan dan sebagainya, sehingga jadi takut berjalan, harus ditemani dan sebagainya. Kalau tidur gelap-gelap berjalan sudah ketakutan dan sebagainya. Hal-hal yang sebenarnya tidak nyata. Setan memang ada, tetapi bukan dalam bentuk yang ditawarkan oleh film-film. Setan sengaja untuk membuat gambar yang jelek-jelek, sehingga ketika dia datang nanti dengan membentuk Yesus, ya, dia menyerupai Kristus atau menyerupai orang-orang suci atau menyerupai malaikat, umat Tuhan bisa tertipu. Orang-orang dunia lebih mudah ditipu oleh karena mereka melihat gambaran setan selama ini lewat film adalah sesuatu yang menakutkan. Kemudian hal-hal yang tidak nyata yang lain yang berbahaya ditawarkan lewat film-film kartun ini. Manusia bisa terbang. Jadi anak-anak sering menggunakan kain kemudian lompat dari gedung-gedung dan sebagainya. Itu sangat berbahaya. Apalagi hal-hal yang tidak nyata. Mereka mulai mengimajinasi hal-hal yang tidak ada di dunia nyata. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Perlu untuk pengawasan orang tua. Bagaimana dengan cerita-cerita fiksi yang dipakai untuk mengajar kebenaran? Yang maksud dengan cerita fiksi ini adalah satu cerita yang dibuat-buat, yang ada makna baik di situ, kemudian dipakai untuk menggambarkan kebenaran. Ya, menurut hemat saya secara pribadi, kenapa kita harus mengarang-arang cerita untuk menunjukkan kebenaran, sementara ada begitu banyak cerita-cerita kebenaran di dalam Alkitab. Terlalu banyak pengalaman tokoh-tokoh ya yang bisa kita gunakan dari Alkitab untuk diajarkan kepada anak-anak. Tidak perlu kita buat-buat cerita yang lain hanya untuk menggambarkan kebenaran. Kecuali ya cerita yang nyata yang pernah dirasakan atau dialami oleh orang-orang di luar sana. Itulah yang kita dapat melalui berita mission, ya, cerita nyata, ya, kesaksian dari orang. Tetapi kalau kita mau cari atau buat cerita, sepertinya kurang buang-buang waktu dan sebagainya, ya. Oke, kita maju. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau tadi tidak boleh kita menggunakan fiksi atau cerita yang dikarang-karang untuk mengajarkan kebenaran, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan perumpamaan dan juga alegori? Apa maksudnya perumpamaan? Perumpamaan ini adalah cerita sederhana yang digunakan untuk menggambarkan pelajaran moral atau spiritual seperti yang sering atau diceritakan oleh Yesus dalam Injil. Jadi beda ya cerita yang dikarang-karang dengan perumpamaan. Perumpamaan yang sering digunakan oleh Yesus adalah pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh contoh para nelayan, para petani. Yesus sering menggambarkan pertumbuhan iman seseorang itu bagaikan tunas, ya, bibit yang ditanam, dikubur, kemudian bisa tumbuh. Atau ketika orang menanam yang jatuh di tanah yang baik, jatuh di tanah berbatu, jatuh di tanah yang banyak durinya. Jadi itu bukan cerita yang dikarang-karang, tetapi memang benar-benar ada dan terjadi di sekitar orang-orang yang hidup pada zaman itu. Jadi itu bukan fiksi, ya, perumpamaan itu bukan fiksi. Kemudian yang berikut, bagaimana dengan alegori atau kiasan? Alegori atau kiasan, apa ini alegori? Alegori adalah cerita di mana orang atau hal atau kejadian memiliki arti yang lain. Nah, alegori ini mungkin bisa kita lihat banyak di dalam buku Wahyu, ya, di mana Tuhan menggambarkan suatu penglihatan kepada Yohanes
yang pada saat itu menjadi tawanan bangsa Roma adalah mungkin terlalu nyata jikalau Tuhan menunjukkan secara langsung pada saat itu. Tetapi melalui gambaran, melalui kejadian-kejadian ini, sehingga umat-umat Tuhan yang hidup pada akhir zaman ini bisa mengerti juga ya dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga itu digunakan. Dan ada juga yang menuliskan buku-buku ya dulu dari dalam penjara ya. Bisa kita lihat kisahnya di dalam buku Kemenangan Akhir. Ada seorang yang bernama John Bunyan. Dia dari penjara, dia menulis beberapa buku untuk menolong orang-orang di tawanan. Sekalipun ceritanya tidak menggunakan cerita-cerita dari Alkitab, tetapi dia membuat cerita-cerita ini, saya percaya dengan pertolongan Tuhan, untuk memberikan harapan kepada para tawanan. Di mana ketika mereka di dunia hidupnya sulit, siksa, ditawan dan sebagainya, mereka ada harapan untuk diselamatkan nanti. Saya mau baca kutipannya di sini dari buku Great Controversy halaman 252 paragraf kedua. Dibilang begini: dalam sebuah penjara bawah tanah yang sangat menjijikan, yang dipenuhi oleh orang-orang yang tidak bermoral dan penjahat, John Bunyan bernapaskan suasana surga. Ini ditulis oleh seorang nabi ya, White. Itu berarti Tuhan membukakan mata kepada White untuk melihat satu kisah ini, kemudian ditulis oleh White. Itu bukan berarti maksudnya sembarangan. Berarti Tuhan benar-benar tahu bagaimana John Bunyan menulis cerita ini. Mungkin dengan air mata, mungkin dengan hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, sehingga dia dapat menuliskan cerita-cerita untuk menggambarkan bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan orang-orang dari penjara. Kata selanjutnya dia bilang, di sana ia menulis cerita kiasannya atau alegori yang ajaib mengenai perjalanan para musafir dari tanah kebinasaan ke kota surgawi yang mulia. Ya, ini orang-orang khusus yang memiliki karunia seperti ini ya. Dan saya memang belum membaca buku ini. Kalau ada kesempatan mungkin bisa ya, untuk melihat bagaimana dari cerita-cerita ini dikatakan bernapaskan surga ya, bisa menolong orang-orang dari tulisan ini memiliki pengharapan untuk keselamatan. Dibilang di sini, karya-karya tersebut, selama lebih dari 200 tahun, suara dari penjara Bedford itu telah berbicara dengan kuasa yang luar biasa kepada hati orang-orang. Bayangkan ya, 200 tahun cerita dari buku ini berpengaruh ya. Buku-buku dari John Bunyan ini judulnya Pilgrim's Progress dan Grace Abounding to the Chief of Sinners telah menuntun langkah banyak orang kepada jalan kehidupan. Jadi Tuhan menggunakan John Bunyan yang mungkin pada saat itu tidak ada firman Tuhan, tidak ada Alkitab di sana, melalui cerita yang dia tulis dapat menolong orang-orang untuk datang kepada jalan kehidupan. Siapa jalan kehidupan? Yesus ya. Jadi Tuhan menggunakan orang dengan karunia ini menolong banyak orang lain untuk melihat Tuhan. Oke, kita sudah lihat tadi berbagai macam ciri-ciri dari buku, atau kita aplikasikan kepada media tontonan yang sekarang ini dipakai untuk menjangkau orang, yang dihindari, yang harus dihindari. Sekarang bagaimana dengan kita yang sudah terlanjur jatuh di hal-hal ini? Sebagaimana saya juga secara pribadi dulu ya, sudah pernah melihat semua hal-hal ini ya, baik cerita-cerita klasik, buku-buku teologi yang tidak berkenan, kemudian apalagi tadi fiksi, media. Kemudian saya juga akhirnya menonton film-film dan sebagainya. Hal-hal yang tadinya dikira sebagai hiburan, enak dilihat, kita lucu dan sebagainya, tapi ternyata berbahaya. Bagaimana solusinya bagi kita yang sudah terlanjur ya jatuh pada hal ini? Nah, sebelum kita lihat
bagaimana cara untuk menolong, kita akan lihat apa akibatnya. Dampak dari kita yang melihat hal-hal yang dijelaskan tadi. Yang pertama adalah merusak ketertarikan dalam membaca firman Tuhan. Merusak ketertarikan dalam membaca firman Tuhan. Ada kutipannya di sini, saya membaca dari buku Message to Young People atau Amanat kepada Orang Muda, halaman 277. Dibilang, orang-orang yang suka membaca buku dongeng adalah sama dengan memanjakan atau membiarkan kejahatan merusak kerohanian dan menggelapi keelokan halaman kitab suci. Jadi jikalau kita lebih senang melihat hal-hal fantasi, dongeng, dan sebagainya, maka ketika kita melihat lembaran Alkitab yang hanya tulisan seperti ini, jadi bosan, ya. Jelas ya. Kemudian, dampak yang berikut, yang kedua, membuat imajinasi menjadi rusak. Artinya begini, imajinasi kita sudah tidak bisa membedakan hal yang nyata dan yang tidak nyata. Di sini dikatakan pikiran itu menjadi rusak dengan jalan membiarkannya diserap bacaan cerita dongeng. Angan-angan jadi kurang sehat. Kerinduan-kerinduan kita bukan lagi kerinduan yang ada dalam firman Tuhan, tetapi sudah hal-hal yang ditawarkan oleh setan. Kemudian tabiat lekas kecewa. Tabiat lekas kecewa mulai merajalela dalam pikiran. Jadi cepat kecewa dalam melakukan sesuatu. Berusaha sedikit, gagal, kita sudah kecewa. Berusaha sedikit, gagal, cepat kecewa. Ini adalah dampak dari melihat hal-hal fantasi. Yang kalau kita lihat di film dalam durasi mungkin setengah jam, 1 jam, 2 jam, wah cepat sekali lah orang ini berhasil, cepat sekali cerita ini jadi cerita yang indah. Jadi instan. Padahal di dunia nyata tidak demikian, ya. Dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan proses yang mungkin agak panjang sehingga kita bisa tiba pada cerita yang indah, cerita yang hidup. Oke. Kemudian berikut dibilang, dan dalam hatinya timbul perasaan kacau. Pikiran selalu menjadi kurang beres oleh sebab keinginan pada makanan otak yang tidak sehat. Ya, inilah akibat-akibat dari kejatuhan tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Akibatnya yang ketiga adalah mendorong membaca hanya untuk hiburan. Wah. Jadi, karena sudah terbiasa membaca hal-hal demikian atau menonton agar supaya bisa terhibur, sehingga kalau kita baca firman Tuhan, kalau tidak terhibur, orang-orang tidak mau baca firman Tuhan. Apalagi kalau misalnya firman Tuhan yang dibaca adalah bukan menghibur tetapi menunjuk kesalahan kita. Jadi sudah sangat sulit sekali, ya, sangat sulit untuk menerima firman Tuhan. Sangat sulit untuk menerima firman Tuhan. Oke? Jadi itulah akibat-akibat jikalau kita sudah terlanjur jatuh dari bacaan-bacaan dan tontonan-tontonan yang harus dihindari. Sekarang, apa obat bagi mereka yang telah terlibat? Apa obat? Puji Tuhan, ya, ada cara Tuhan untuk menolong kita yang sudah terbiasa melihat hal-hal ini. Ada di dalam buku Testimonies jilid yang keempat, halaman 581. Dia bilang begitu, pikiran-pikiran yang telah dihibur dan disalahgunakan melalui bacaan fiksi boleh jadi melalui alam, ya, melalui alam, pikiran itu menemukan satu buku yang terbuka untuk membaca kebenaran di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah di sekitar mereka. Ya, obat yang bisa menolong kita yang sudah terbius oleh karena keseringan nonton di HP atau main game di HP atau kesenangan membaca novel dan sebagainya tadi adalah dengan cara tinggalkan itu dan pergi ke alam, pergi ke tempat-tempat yang sejuk, ya. Kita bisa melihat pandangan yang luas, pohon-pohon, pegunungan, sehingga kita bisa lihat karya Tuhan yang luar biasa yang ada, yang nyata, yang bisa dilihat, bisa dirasakan secara langsung. Dan hal ini saya yakin telah banyak membantu saya secara pribadi dan juga mungkin orang-orang lain yang rindu untuk diubahkan oleh Tuhan.
obat yang pertama yang ditawarkan adalah pergi ke alam. Ya, kita bisa mendengarkan suara kicauan burung. Kita bisa mendengar air mengalir yang mungkin kita tidak rasakan ketika kita ada di kota yang sibuk, yang ribut, polusi dan sebagainya. Nah, salah satu metode bagi kita untuk menenangkan pikiran juga adalah dengan cara mendengar musik-musik alam ya. Nah, kalau kita bisa datang ke alam itu secara langsung, bukankah itu adalah hal yang indah? Ya, puji Tuhan, Tuhan menciptakan alam ini sebagai obat. Yang kedua, apa yang bisa menolong kita? Dibilang di dalam buku manuskrip rilis jilid yang kedua, halaman 245, pengetahuan Alkitab melebihi semua pengetahuan lain dalam menguatkan intelek. Nah, jikalau kita sudah terobati oleh karena alam, dan di alam itu kita bisa pakai waktu kita untuk melihat keajaiban Tuhan di sekitar, dan kemudian mulai membuka lembaran demi lembaran dari firman Tuhan, maka kata-kata dari firman ini akan menguatkan pikiran kita kembali. Jadi kembali kepada firman Tuhan yang tadinya mungkin kita rasa tidak menarik, tetapi oleh karena suasana alam yang luar biasa, Tuhan berkuasa menguasai pikiran, kita berdoa agar supaya Roh Kudus menguasai kita. Ketika kita membuka lembaran-lembaran ini, inilah obat. Ya, kalau kita baca dari buku Wahyu pasal yang ke-20, obat yang menyembuhkan bangsa-bangsa itu adalah daun dari pohon itu. Dan itu sebenarnya adalah daun dari firman Tuhan yang ada di dunia ini sebagai obat bagi manusia. Jadi yang pertama alam, ketika alam telah menolong pikiran kita menjadi tenang, kemudian firman Tuhan kita baca. Kemudian kutipan dari buku yang sama ya, saya baca selanjutnya, dibilang, jika pergaulan dalam bacaanmu dibuat sebagai kesempatan untuk menyelidiki Alkitab, itu akan menjadi pergaulan yang lebih mulia dibandingkan dengan yang pernah dicapai oleh pertunjukan-pertunjukan dunia. Nah, saya rindu agar supaya saudara-saudara dan saya bisa merasakan bagaimana ketika membaca firman Tuhan ini kita jadi tergiur, kita punya hubungan lebih luar biasa dengan Tuhan, karena yang tadinya kita hanya melihat sampah, ya, tontonan-tontonan yang tidak mendidik, sekarang kita mendapatkan emas, kita mendapatkan harta karun yang lebih mulia. Dibilang di sini, alangkah tinggi dan mulianya kebenaran-kebenaran yang menguatkan pikiran dan dikembangkan dalam firman Tuhan. Pikiran akan menjadi lebih dalam melalui penyelidikan akan firman itu, menjadi lebih kuat melalui setiap usaha untuk memahami kebenaran. Dan di sana akan terdapat pengetahuan kekal yang tidak terbatas. Saudara-saudara, puji Tuhan, obat yang Tuhan tawarkan lewat firman-Nya ini adalah penyembuh ajaib. Tuhan sendiri bekerja keras untuk menyampaikan sesuatu lewat firman-Nya. Bagi kita yang telah sakit oleh karena teknologi, oleh karena teror media yang selama ini masuk ke dalam pikiran kita. Kemudian setelah hal-hal itu sudah kita buat, kita sudah ada di alam, kita sudah membaca firman Tuhan, hal berikut yang harus dibuat dari buku Kisah 19 ayat 19, saudara bisa baca ceritanya bahwa ketika ada buku-buku mengenai sihir, pengalaman Paulus dan rasul-rasul, mereka mengambil buku itu dan mereka bakar. Artinya dimusnahkan, artinya dihilangkan. Ya, kalau itu ada di HP, ada di laptop, hapus, ya, agar supaya kita tidak bisa melihat itu kembali. Kalau ada setting-settingan di YouTube untuk privasi kita, supaya kita tidak melihat hal-hal yang tidak perlu dilihat, kita bisa atur itu di settingan, ya, sehingga hal-hal yang jahat ini tidak ditawarkan kepada kita. Oke? Puji Tuhan, inilah pembelajaran kita. Semoga kita dapat mengaplikasikannya kepada kehidupan kita. Mari kita mulai mencintai firman, kita mencintai hukum Tuhan, kita belajar untuk mengasihi Yesus, sehingga kebenaran ini akan menguasai kehidupan kita.
Kita tetap bisa menggunakan HP, bisa menggunakan teknologi, tetapi ketika pikiran telah diubahkan, kita akan menggunakan hal-hal ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran ini. Kiranya Roh Kudus akan menyempurnakannya dalam kehidupan kami, memampukannya untuk hidup di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa nama Yesus. Amin.